أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bertanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah tagebi kepada kita hidayah, kekuatan, kesehatan, semangat dalam beribadah sehingga kita sampai ni hanya katruk berakhir bulan Ramadan dan talake ba Allah Subhanahu wa taala supaya kita dah pubut mandum amal, mandum ibadah, mandum kebajikan, amal soleh yang na di bulan Ramadan dengan sempurna, dengan mengharap pahala dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata salah sabah yang mempengaruhi, yang menciptakan ketenangan dan kebahagiaan dalam udip kita nyonyo adalah harapan dan cita-cita. Harapan dan cita-cita yang na dalam udip kita nyonyo menjadikan udip kita nyonyo jauh lebih bermakna dan lebih bersemangat. Orang yang na cita-cita, orang yang na keinginan, na impian dan na harapan, nyo akan senantiasa berusaha dan berjuang untuk meraih apa yang dia cita-citakan. Sebaliknya, orang yang hana cita-cita, hana keinginan, hana impian, maka tidak pernah mau berjuang dan tidak akan pernah mau berusaha. Bahkan hidupnya terasa biasa-biasa saja. Getanyo yang na harapan dan impian, keinginan untuk masuk syurga, maka getanyo wajar. Bak bulan puasanyo, getanyo tak berjuang, berpuasa dengan sungguh-sungguh, menjaga pahala puasa, walaupun suasana uro yang suum, hana tak mengeluh, tetap tak jaga ibadah watai malam, tak sejak tak salat tarawih, tak sempatkan diri tak baca Quran, tak sisakan sedikit uang untuk bersedekah, tak jaga lisan, tak jaga tutur, tak jaga kata-kata, tak jaga jarod, tak jaga laki, tak jaga mata, demi baik sampai ibadah di bulan Ramadan yang rusak. Hanya saboh harapan getanya supaya pengampun dasya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begeterimang ibadah getanya di bulan Ramadan dan begeterimang getanya nanti di dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah. Nyan urang yang na harapan, na urang yang na cita-cita, urang yang na keinginan, maka berjuang. Tapi orang yang hana keinginan, hana cita-cita, maka hana sungguh-sungguh di bulan Ramadan nyo. Takalan jubak malam pun karubah. Malam kedua kagugur, malam kele hana jak leo masjid, malam keput hana le memang hana jaga kapu. Na Ramadan, hana Ramadan lagi esot jiganya hana mubah. Artinya apa? Hana impian, hana harapan dan hana cita-cita. Maka oleh karena yang ketika keinginan dalam udep kita raya, besar keinginan, besar harapan, maka energi, kekuatan, perjuangan juga akan raya. Orang yang ingin panen besar supaya untuk hasil tanaman melimpah, maka walaupun tarik uro, walaupun di tengah berat kondisi, tetap gejak ublang.
Pujit kerja ulang, nyejikalan legop yang hantam pernah jauh ulang, pujit orang yang kerja ulang pada urau lepas tarik ulang. Hanya sebuah keinginan untuk supaya hasil panen belang atau gle, karet dan sebagainya hasil yang melimpah ruah. Orang yang ingin membawa tangkapan yang banyak, ungkut bola merompak, gejak laut, walaupun takalan di laut, ombak ubi raya, angin yang cukup tiga, hana rasaya, hanya sabu harapan, impian. Pujit ingin tangkapan ikan lebih banyak dan mendapatkan hasil yang melimpah. Orang yang nak keinginan, yang nak harapan, kadifonis le doktor, nyo han pulih le, nyo butuh wadah, butuh biaya yang besar, ataupun umur hana panjang le, sakit terbaring di tempat tidur. Tapi karena na harapan, na tempat bergantung, kan dokter yang menentukan udip mati saudara urang, tapi ada Allah yang menentukan, maka urinyan hantom pernah putus asa, tetap gejak ubat, tetap gejep ubat, tetap yakin dengan akan adanya kesembuhan. Maka oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah, yang ke yang takalan kiban natrep, padum natrep ka Zionis Israel dibombardir tanah Palestina Gaza. Tapi nak pernah orang Gaza geplung, ditinggalkan tanah Gaza, getandakan tanah Palestina, berhenti berjuang, ubena ke negara-negara Arab di samping Palestina, umat Islam seluruh dunia, hana yang peduli. Rumah kanco, sikula kanco, sumber makanan kahanale, sumber minuman hanale, anak mati, ayah mati. Tapi pernahkah orang Palestina mengeluh? Pujit urangnya begitu kuat karena urangnya na harapan bahwa na janji Allah tanah Palestina akan merdeka. Pajan wallahu a'lam. Tetap berjuang. Na Allah yang menjaga walaupun walaupun harus tinggal di puing-puing. Maka ketika cita-cita, ketika harapan, ketika keinginan na dalam hati kita nyo, maka tanya menjadi urang yang paling kuat, menjadi urang yang paling semangat, menjadi urang yang paling pemberani, menjadi urang yang paling tangguh. Maka keinginan, harapan dan impian kembali kekuatan sira mukmin. Di dalam sebuah riwayat dikele Ibnu Mas'ud, al-halaku fitnatain, kebinasaan itu ada pada dua tempat. Yang pertama dikele Ibnu Mas'ud, al-qanut wal ujub. Yang pertama kebinasaan itu pada qanut atau qunut. Apa itu? Putus asa. Yang kedua ujub, sifat ujub. Kehancuran na ba urang yang bate gonyan kaputus asa. Oh kekalan bakaya le kenang banjir kabeh mate nyu hana harapan le. Le gebi ujian le Allah nyu hana patamida rezeki. Le na masalah kau berputus asa. Orang yang putus asa adalah orang yang paling lemah. Kenapa orang yang putus asa menjadi orang yang paling lemah? Karena dia hanya bergantung pada dirinya. Dia hanya bergantung pada kelemahan dirinya. Dia bergantung bak dro, sedangkan dro manusianya adalah makhluk lemah. Ketika dia menggantung babak pelincut, bukan ini harapan boleh pucut sehingga tarik putus. Menggantung pada diri yang lemah adalah keputusasaan. Maka orang yang putus asa, hana harapan kiban tengku hana canli, kiban belang hana canli, kiban keruang hana canli, kiban bu mandum hana can.
Orangnya adalah orang bergantung pada kelemahan dirinya, maka orangnya akan putus asa. Yang kedua, gekele Ibnu Mas'ud, orang yang putus asanya adalah orang yang ujub. Sifat ujub. Sifat ujubnya, orang kekalan draga ka sempurna. Geng yang draga, geng yang geloh lah paling dalam. Anak berapa bagok, cuma geng yang dari dalam draga. Cukup sempurna. Lon memang, cik lon. Memang lonnya orang tu lebih. Merasa sempurna. Ketika merasa sempurna, hana usaha le. Hana perlele pembuat sapu, memang tak sempurna. Ilmu kalau harta, karena digampungnya cik long yang nasiro, yang lain mandum panena yan. Ketika melihat dirinya sempurna, ujub dalam dirinya, merasa hebat, maka hana usaha le, dua ada pre. Orang dua. Tapi ada yang hana. Igap ija aja ju, igap ija ublang ju, igap ija ulampo lah ju, usaha je usaha, itu yang aneh nasi long panena lain. Akhirnya, bantat saya katan, saputan. Igap kabe maju, itu tinggal di sirot likut. Maka binasa pada orang yang ujub merasa dirinya sempurna, merasa dirinya hebat. Anu jak sikula menyekana putus asa. Yang buku nak baca pelajaran nak baca kan ni belajar ni. Pujian ke putus asa. Kepo deman tajak sikula. Di guru kana gop, insinyur kana gop, bupati kana gop, mandum kana gop. Jadi kepo daya sikula lah. Tak tajak sikula kan dilai di nansit, dia yang kantikan pengangguran sit. Cuman menyena anak muda, anak sikula ka putus asa, apa manfaat belajar? Hanya manfaat belajar. Tapi ketika hana putus asa, na semangat, na cita-cita, maka adanya jejak buku. Oh, gubernur memang kena gop, cuma gubernurnya kena masa jabatan. Oh, nyanau mandum urun jarang kena gop, cuma mandum kai perle. Jadi ketika dia ada harapan icok buku, belajar, ibaca, akhirnya dia menjadi sukses. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka oleh karenanya, punanzir urang menyekah putus asa bayar mubat. Alah, berdatang mubat piham pulih. Alah, pergi pegal di doktor piham pulih. Dia si umum katuha. Hana urusan. Orang yang mantang na semangat, hana putus asa, selalu ada harapan. Maka oleh karenanya, orang yang putus asanya na dua buah kondisi. Kondisi yang pertama, orangnya memang orang hana percaya dengan Allah. Jadi orang yang putus asa dalam udip ini cukup bahaya. Puja bahaya. Pertama pejut. Pertama memang gaknya hana percaya dengan Allah. Mamanya Allah hana percaya le kesal percaya. Kekuatan dalam udip kita nyunyu Allah. Mamanya Allah hana percaya le. Hana le kekuatan kanjo kabeh. Nah, yang kedua bahaya lagi karena orang yang putus asanya na dua buah kemungkinan pembunuh memang kufur, kafir, tidak percaya dengan Allah. Yang kedua percaya tapi hana tak yakin, lemah iman. Maka menyana dalam udip kita nyonyo putus asa nyok na dua kemungkinan. Memang hana percaya ke Allah atau percaya tapi hana yakin. Berarti kondisi iman. Orang putus asa berhubungan dengan hati, berhubungan dengan iman. Kibanya hanale lengkap putus asa, iman yang kak kenang. Kan masalah Allah je yang kak putus asa, iman yang kak kenang. Maka haji hanjit sama sekali na putus asa. Karena kelawah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Hana orang yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama orangnya kafir. Di ayat yang lain Allah bilang wa may yaqnatu min rahmatillah, orang yang putus asa dengan rahmat Allah illa dallun, orang yang kesesat. Jadi keputus asaannya dikaitkan kembali dengan iman, dikaitkan dengan sifat kafir dan orang-orang yang sesat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah,
Oleh karenanya, getanyo dalam udipnya harus sabe-sabe na harapan. Harus na keinginan. Harus na cita-cita. Karena urang beriman, urang-urang yang sabe-sabe na harapan. Sampai ke dalam hadis, walaupun singa kiamat, bak jara na bak kurma tetap pula. Menyena kesempatan tetap puput. Hai puput aja lom. Idran dekat sakit, ke pun nak pula pakai. Tak pula. Tak paju. Kan kedua. Paju lana anda. Selalu na harapan. Selalu na impian. Yang ciri urang-urang yang beriman. Puput aja lah mubat. Nak je ubat. Idran dekat sakit. Nah, ilung sila mubat. Tugaslah mubat. Masalah pulih kan urusan tanyo. Urusan pulih, urusan Allah. Jadi na keinginan. Sesabe na keinginan. Sesabe na harapan, nyan uru yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah. Otakalan ternyata sifatnya Allahnya memang Allah itu maha kuasa. Allahnya maha memberi. Maka kepu yang tanya berputus asa. Ketika kita yakin Allah Subhanahu wa taala maha memberi, nah si kurang blo sifat Allah. Kita baca Asmaul Husna. Allah na dengan segala kelebihannya. Mandum dimiliki oleh Allah. Ku yang berkuasa. Oh lon letak desa. Allah maha pengampun. Oh lon hana zapuna. Allah maha memberi. Oh lon putus rezeki. Allah Ar-Razzaq maha memberi rezeki. Oh lon susah. Allah maha penyayang. Menyata baca sifat Ar-Rahman. kita baca sifat Allah. Dan Asmaul Husna, getanyo akan temukan ternyata Allah itu maha dalam segalanya dan siap membantu kita. Puji getanyo orangnya je ke orang yang lemah. Puji getanyo je ke orang yang kadang-kadang berada ibadah. Sebenarnya kunci je apa? Kunci je getanyo hana taturi Allah. Getanyo ketika hana taturi Allah, maka jauh Allah Subhanahu wa taala. Getanya berada ibadah, hanya taturi Allah. Padahal Allahnya ketika taturi Allah dengan segala kesempurnaannya, maka katanya akan terus dekat dan berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kitanya hanya taturi bupati, tapi menyetro bupati, hai temang dua gaul lain berbatanya samping. Bupati, padahal hanya taturi bupati hanya iduri kitanya. Tanyo hana bupati. Nah urang diro. Inggonya nasa katro pejabat karena acara. Bicara puturi ra cuma jabak mik ya ketok-ketok mik. Tes. Supaya menarik perhatian pejabat. Nah urang asal karena acara agak kejap enggak mbak mik agak. Tes. Cari perhatian. Padahal bupati, pejabat, gubernur hana kutrionya. Inggonya pi hana dosa kuturi bupati. Tapi nak cari perhatian. Allah yang guduri kita nyo. Dan tanya tinggal kita pelajari, kita buka Al-Quran. Kita baca Asmaul Husna. Takalan alam semesta. Kita turi Allah. Iya, banjir berosa. So nak kira. So bayangkan. Dalam satu waktu yang sangat bersamaan. Tiat dari gebila Allah. Getar jauh banjir kali. Kenang teman tu. Hai lu kenang dia. Artinya pejut bagi Allah itu maha kuasa dan Allah maha berkehendak. Allah mampu memberi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang mampu memberi ketika Allah mencegah dan tidak ada yang bisa mencegah ketika Allah mau memberi. Sifat Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, keinginan, ketidakputusasaan inilah menjadi karakter daripada salafus saleh dan para anbiya. Nabi Ibrahim kaputih, kalanjut, istri sudah masuk masa menopause, mandul, hana mungkin lena anak. Tapi Nabi Ibrahim antam pernah berhenti berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Berdoa sehingga lahirnya Ismail, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Yakub, Nabi Zakaria, umur sudah lanjut, istrinya sudah tua.
berdoa kepada Allah, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya, berdoa kepada Allah supaya diberikan anak, akhirnya diberikan Nabi Yahya. Hana putus asa. Siapa lagi? Nabi Yaqub ketika diberitakan oleh anaknya bahwa Yusuf sudah dimakan oleh serigala. Yusuf dibenci oleh keluarganya, Al-Asbad 12 keturunan yang kemudian jadi keturunan jadi Bani Israel. Dikatakan kepada Nabi Yaqub bahwa Yusuf sudah dimakan di serigala. Padahal itik langmun. Tapi Nabi Yaqub dalam keadaan menangis, sedih, kehilangan anak yang paling dicintai, hantam pernah berputus asa. Akhirnya kemudian berbuah dipertemukan kembali dengan Yusuf. Nabi Nuh alaihissalam dimakan oleh ikan. Di dalam perut ikan terus berdoa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikeluarkan dari perut ikan. Nabi Muhammad SAW dalam gua, ketika Nabi hijrah, kita dalam gua Thur, bersembunyi bersama Abu Bakar. Dia ada kaum musyrikin ada di pintu gua, tinggal kalian uyup saja kalian, tinggal ngiang uyup mentang mentemang Rasulullah SAW. Abu Bakar kegemetaran. Tapi apa kata Rasulullah? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan putus asa, jangan takut, jangan putus asa. Allah bersama kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, harapan, impian, keinginan, semangat hidup berkaitan dengan iman. Orang yang putus asa, orang yang gak ada harapan, orang yang gak ada impian adalah orang-orang yang bermasalah dengan iman. Dan orang yang berputus asa berhubungan dengan apakah dia tidak percaya kepada Allah atau imannya sedang sakit. Mudah-mudahan kita mandum selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu yakin, dan kita sampai semangat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bi'afwihi tughfarudz dzunuba was sayyi'at. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.